Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ya Allah berkenan menambahkan kenikmatan serta membersamai kenikmatan tadi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihwafillah rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu bagian yang kedua daripada hakul muslim alal muslim. Kita sudah bahas tentang yang pertama, yaitu tentang jika bertemu maka ucapkanlah salam. Maka yang kedua ini kata Rasul Muhammad SAW adalah wa idza da'aka fa'jibhu. Jika saudaramu mengundangmu maka hendaklah engkau memenuhi undangannya. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya yang disebut dengan memenuhi undangannya adalah bahwasanya jika mereka mengundangmu untuk kemudian menghadiri acara walimah, maka kita wajib datang sebagai pemenuhan kepada hak muslim kepada sesama muslim. Kata para ulama seperti itu. Adapun pada undang-undang lainnya, maka itu sifatnya hanya mustahab, dianjurkan semata-mata seperti itu. Tetapi bagi pengundang, Rasul menyatakan bahwasanya agar orang yang mengadakan acara walimah misalnya, maka hendaklah dia tidak hanya mengundang kepada orang-orang kayanya saja di kalangan kaum muslimin. Harus ada yang diundang juga adalah orang-orang yang memang mereka layak seharusnya menikmati, merasakan kesenangan, kebahagiaan dari hidangan di walimah tersebut. Artinya harus ada orang-orang miskinnya. Nah, kalau dalam satu hadis riwayat Imam Muslim menyatakan syarat ta'amul walimah yumnauha may yatiha wa yud'a ilaiha may ya'baha wa man lam yujib da'wata faqad asallahu wa rasulah. Seburuk-buruk jamuan maka adalah jamuan walimah, kata Rasul Muhammad SAW, yang hanya mengundang orang-orang kayanya saja. Itu orang-orang sudah sebenarnya mereka tidak butuh lagi, sudah merasa sering menikmati hidangan. Tetapi ternyata mereka mengabaikan orang-orang miskin untuk diundang. Ini kata Rasul adalah seburuk-buruk walimah, hidangan walimah. Maka siapa yang kemudian diundang untuk datang dalam kegiatan walimah, lantas dia tidak datang, kata Rasul apa? Berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasul Muhammad SAW. Artinya menunjukkan bahwasanya ketika saudara kita mengundang kita pada acara walimah, ada pernikahan, ya, sebagai bentuk syukur mereka, sekaligus pengumuman mereka atas acara pernikahan mereka, maka kita sebagai sama muslim yang diberi undangan hendaklah datang jika memang tidak ada uzur yang menghalang kita untuk datang seperti itu. Maka ini sebagai bentuk pemenuhan pada hakul muslim alal muslim, kata Rasul Muhammad SAW. Kemudian juga di hadis yang lainnya Rasul menyatakan, diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha, kata Rasul Muhammad SAW. Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah ia mendatanginya. Berarti menunjukkan bahwasanya menghadiri acara walimah adalah merupakan bahagian dari pemenuhan hak muslim kepada sama muslim yang hukumnya adalah wajib. Jadi ada syarat yang perlu dipenuhi di sini. Yang pertama menjadi wajibnya ketika yang pertama yang mengundang kita adalah sesama muslim. Jadi yang mengundang adalah sesama muslim. Ini yang perlu kita pahami. Kalau dia bukan muslim, maka sifat undangannya tidaklah wajib untuk kita datangi. Ya, ini tidak wajib kita datangi. Yang kedua, undangan tadi bersifat khusus. Jadi tidak bersifat umum. Misalnya seperti kita di grup-grup WA, kadang-kadang ada yang mengundang acara walimah, tapi sifatnya di-share di grup secara umum. Maka ini tidaklah menjadi kewajiban yang sifatnya fardu ain, tetapi fardu kifayah sudah jadinya. Jadi cukup beberapa orang saja yang mewakilinya, maka itu sudah kemudian menjadi pemenuhan daripada hak tersebut. Bahkan kalaupun tidak ada yang datang mungkin karena tidak sifatnya khusus, maka tidak ada yang kemudian jatuh kepada hukum dosa. Kecuali misalnya dia mengundangnya melalui WA tapi dengan kemudian menetapkan nama-nama tertentu di dalamnya. Si A, si B, si C, si D, maka
Nama-nama itu adalah nama-nama orang yang dia jika tidak berhalangan, maka dia harus kemudian berusaha memenuhi undangan saudaranya. Yang ketiga, undangan itu wajib ketika hari pertama walimah. Jadi kadang-kadang ada orang mengadakan walimah 3 hari, ya seminggu bahkan, atau mungkin 1 bulan mungkin karena saking kayanya. Maka yang pertama kita lihatnya lah yang wajib itu adalah yang pertama kalinya. Ya, adapun yang berikutnya itu sifatnya mustahab saja. Ya, bahkan mungkin kalau dia terlalu berlebih-lebihan itu jatuhnya kepada mubadzir. Dalam Islam dia dilarang kita kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya mubadzir. Innal mubadzirin kanu ihwanu syayatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang-orang mubadzir, berbuat mubadzir adalah mereka saudara-saudaranya syaitan. Jadi sekali lagi, pada hakul muslim yang kedua ini, maka Rasul menyatakan idza da'aka fa'ajibhu. Jika mereka mengundangmu dalam tanda kurung bahwa undangan walimah fa'ajibhu, maka hendaklah kalian memenuhi undangannya. Inilah yang harus kita pahami sebagai hak sama muslim kepada muslim yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita memenuhi hak ini menjadikan ikatan persaudaraan di antara sama kita semakin erat, semakin kuat, sehingga kemudian dengannya menjadikan kemudian Allah berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita mudah-mudahan bersama-sama kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagian sesi yang kedua, insyaallah akan dilanjutkan pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.